Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Firmansyah, NBI 1462045, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit dari source code dari program project evaluasi tengah semester dari mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak. Jadi di sini sebentar saya buka soal ini terlebih dahulu. Ya, jadi pada soal TTS-nya kita disuruh membuat program nota sederhana. Jadi dengan tampilan UI seperti ini, dengan beberapa catatan seperti yang tertera. Oke, kita masuk saja langsung ke codingannya. Jadi di sini pertama-tama saya menjelaskan dari body dulu pertama. Dalam widget kita membuat widget form. Dalam body form kita membuat badinya dibungkus dalam form dengan child atau anak. Jadi child ini adalah anak yang hanya mengandung satu widget. Jadi dia hanya bisa menampung satu widget, yaitu child column. Jadi chat yang di sini kita menggunakan single chat scroll view, yaitu gunanya untuk melakukan scrolling ketika halaman itu tidak cukup dalam satu halaman. Jadi bisa di scroll ke arah horizontal, arah vertikal. Lalu chat column. Nah, di sini chat column lalu children. Jadi children widget ini artinya kita bisa menampung banyak anakan dari widget. Jadi kita bisa menampung widget dalam banyak widget di dalam kolom tersebut. Nah, pertama-tama kita membuat logo, yaitu logo ini untuk image yang ada di atas form ini. Jadi teman-teman kita memanggil image yang kita bungkus di dalam kontainer. Jadi image ini saya bungkus dalam kontainer, lalu saya letakkan di tengah-tengah dengan chat center. Jadi center ini berfungsi, kelas center ini berfungsi untuk menampung kontainer ini dan memposisikannya berada di tengah-tengah halaman. Lalu pertama ada kelas image asset, di mana image asset ini adalah memanggil file untuk menampilkan file image yang sebelumnya kita membuat file image yang kita taruh di dalam satu folder dengan project tersebut. Setelah kita memanggil image, kita buat dia satu folder dengan projectnya, lalu kita mengaktifkan aset yang ada di Fabspec ya ML. Nah, di sini kita aktifkan dulu asetnya supaya kita bisa memanggil image yang tersimpan di sini, yaitu dengan nama logo. Setelah itu saya membungkus image tersebut dengan dekorasi. Di sini ada class decoration untuk membuat border di pinggirnya dengan ketebalan border yaitu 6. Lalu saya memberikan warna orange. Lalu di sini ada kelas border radius juga untuk membuat dia berbentuk lingkaran atau ya berbentuk lingkaran dengan value 100. Nah, size box di sini adalah untuk mengatur jarak antara gambar dengan form yang ada di bawahnya atau komponen yang ada di bawah gambar tersebut. Lalu di sini ada kelas row dengan max alignment space around
Ini untuk mengatur jarak antara teks dengan kolom text form file. Lalu di sini ada children atau anakan dari row, di mana anakannya pertama ada kelas fleksibel. Nah, di sini kelas fleksibel saya membungkus kelas teks ini dengan kelas fleksibel supaya ruang yang ada di dalam row itu bisa dibagi dua supaya tidak error. Soalnya kalau kita tidak pakai pakai fleksibel dia error kemarin tidak muncul. Lalu di sini ada kelas teks nomor nota. Lalu kelas text style kita untuk mengatur teks yang ada di atas, entah itu font size-nya, ya intinya untuk mempercantik tampilan dari teks kelas teks. Ya, jadi intinya text style ini untuk mengatur gaya tulisan atau gaya teks yang ada di atas. Lalu di sini ada kelas fleksibel, di mana fleksibel di sini untuk membungkus text form file. Jadi kita text form file-nya dibungkus oleh fleksibel untuk supaya space-nya bisa berbagi space. Nah, lalu di sini ada autofocus untuk memfokuskan apa yang akan diinputkan. Jadi ketika dalam text form file itu kita mengklik itu langsung fokus. Jadi fokus aktif dia untuk kita memasukkan apa yang ada atau apa yang diminta. Lalu di sini ada input decoration dengan label teks, masukkan nomor nota dengan border radius ini untuk mengatur garis tepinya supaya berbentuk agak melengkung, tidak lancip tidak tajam pinggirnya. Lalu di sini ada kelas validator untuk memvalidasi nilai yang ada di dalam text form file. Jadi di sini fungsinya validator ini ya, intinya validator ini adalah fungsi untuk memeriksa inputan yang masuk. Jadi dia memeriksa inputan dengan proses bahwa data yang ada di text form file itu tidak boleh kosong. Ya, fungsinya seperti itu untuk validator memastikan bahwa text form file sudah terisi atau tidak. Jadi kalau memang dia tidak terisi, ya dia akan memberikan peringatan nanti bahwa validasi tidak boleh kosong. Jadi teks form file-nya itu tidak boleh kosong gitu. Harus diinputkan. Lalu sysbox ini untuk mengatur jarak. Di sini jarak komponen yang di atas dengan komponen yang di bawah itu adalah tingginya 10. Saya buat 10 dengan sysbox. Lalu di sini ada kelas row kedua dengan max alignment ini untuk penempatan posisi space around. Lalu ada kelas fleksibel sama seperti di atas, seperti yang ada di atas. Di sini ada child text atau anakannya, kelas text dengan isi nama pembeli. Lalu ada text style ini untuk mengatur gaya teksnya. Lalu ada text form file lagi. Di sini sama seperti di atas dengan inputan nama. Lalu ada validatornya juga sama, validator untuk memvalidasi inputan bahwa untuk nama ini tidak boleh kosong gitu. Nah, lalu ada sysbox lagi untuk mengatur jarak dari komponen yang atas dan komponen yang di bawahnya. Lalu di sini ada kelas jenis. Nah, jenis di sini kita menggunakan drop down. Ya, di sini adalah chat text dulu, jadi kita menggunakan bungkus fleksibel dulu supaya dia bisa bersebelahan antara teks dengan kolom yang ada di sebelahnya atau di sebelah dalam satu row. Cuman fleksibel ini untuk mengatur ruang, membagi ruang. Ya, lalu di sini ada chat column, lalu children widget. Jadi kita membungkusnya lagi di dalam
kolom karena dia bentukan drop down-nya kan ke bawah tuh drop down button-nya. Karena drop down button yang ada di dalam form file-nya itu adalah bentukannya ke bawah atau pilihannya itu dalam bentuk list ke bawah. Jadi kita membungkusnya di dalam kolom. Setelah itu ada kelas drop down button form file. Nah, di sini ada value item, di mana item ini adalah value yang akan ditampilkan ketika nilai itu dipilih oleh user. Jadi ketika user memilih pilihan yang ada di dalam list drop down button itu, maka value dari item itu yang akan ditampilkan. Jadi pilihan yang dipilih oleh user itu yang akan ditampilkan di dalam text form file-nya. Lalu di sini ada item list, lalu ada map ini untuk membaca semua yang ada di dalam array atau semua data yang ditampung di dalam variabel list. Jadi dia ditampung dalam variabel list, lalu dipanggil dengan drop down menu item ini untuk menampilkan item-item apa saja sih yang ada di dalam list itu dalam bentuk kelas text. Jadi dia bentuknya text dengan value ya value E atau parameter E to list. Jadi dia memanggil list atau daftar item yang ada di dalam variable list. Jadi di sini untuk jenis ini ada di sini. Nah, ini. Jadi di sini kita buat dalam bentuk array karena kita menampung banyak item ya. Jadi ada jenis pilihan, biasa, pelanggan, sama pelanggan istimewa. Setelah itu kita membuat string item. Jadi string item ini yang akan menampung pilihan yang akan dipilih oleh user. Jadi ketika user memilih antara biasa, pelanggan, dan pelanggan istimewa, jadi di antara ketiga pilihan ini mana yang dipilih oleh user itu yang akan ditampilkan pada item. Jadi string item ini untuk menampung pilihan. Nah, di sini string item itu mulai dari list 0. Jadi yang ditampilkan di pilihan itu list 0 dulu tanpa ada keterangan. Lalu setelah dipencet, misalnya kita dipencet listnya itu masuk gitu. Apakah listnya biasa atau pelanggan yang dipilih. Nanti ketika dia memilih pelanggan, maka dalam tampilan text form file itu yang akan tampil di sana adalah pelanggan. Seperti itu. Lalu ya di sini adalah on-chain atau sestate atau aksi dari pilihan tersebut. Lalu di sini ada kita menambahkan kelas icon. Jadi icon di sini saya menambahkan icon tanda panah ke bawah. Sini ada gambarnya untuk menu pilihan. Jadi ini menandakan bahwa dia drop-down button ada pilihan di dalamnya dengan kelas icon untuk mengatur bentuknya. Ini warnanya deep purple. Lalu ada menu validator juga bahwa drop down button ini atau pilihan di dalam drop down button ini tidak boleh kosong gitu. Nah, lalu kita membuat tanggal beli. Nah, di sini ada komponen selanjutnya itu tanggal beli. Seperti yang ada di atas bahwa tanggal beli. Nah, di sini tanggal beli ini bentukannya juga pilihan inputan dari text form file. Nah, di sini seperti sama yang kalau yang di atas ini hampir sama seperti yang di atas, dibungkus dengan fleksibel dengan kelas teks yaitu tanggal beli untuk membuat teks yang ada di pinggirnya ini yaitu tanggal beli. Nah, lalu kita buat fleksibel membungkus text form file dengan fleksibel selanjutnya ini gunanya untuk membuat yang ini kotak text form file yang ada di samping teksnya ini. Lalu di sini kita menggunakan datetime, di mana datetime ini adalah fungsi bawaan dari Dart yang dari Flutter yang berguna untuk menampilkan show data picker. Jadi show date picker untuk menampilkan tanggal di mana dengan datetime no artinya dia sesuai dengan tanggal hari ini, sesuai dengan tanggal sekarang.
dan first date dan last date ini untuk menentukan awalan dan akhiran dari data data tanggal ya, dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Lalu di sini ada fix date, jadi aksi yang akan kita pilih ketika kita memencet atau memilih tanggal, maka text form field yang semulanya kosong akan berubah, di mana di sini kita menggunakan date controller. Jadi kontrol ini untuk memberitahukan atau mengubah nilai ketika ada perubahan nilai di dalam text form file. Jadi controller ini berguna untuk merubah informasi atau nilai yang ada di dalam text form file. Nah, lalu ada validatornya juga, di mana validator ya seperti sebelumnya ini berguna untuk mengecek apakah data itu terisi atau kosong. Jadi kalau memang dia terisi, maka proses selanjutnya bisa dijalankan. Lalu ketika dia kosong, maka proses selanjutnya tidak bisa berjalan. Nanti akan muncul pop-up. Nah, di sini size box untuk mengatur jarak. Lalu ada menu jumlah pembelian. Nah, di sini jumlah pembelian sama seperti di atas. Jumlah pembelian dibungkus dalam kelas fleksibel dengan tekstil untuk mengatur gaya teks dari kelas teks. Nah, lalu kita buat text form field selanjutnya. Nah, di sini ada controller juga, jam controller. Ini untuk memanggil atau mengembalikan nilai ketika ada perubahan di dalam text form file. Jadi di sini adalah text form file dengan label teks jumlah beli dengan inputan, di mana di dalam text form file ini ada aksi lonceng. Di sini ada kelas lonceng dengan aksi di mana di sini jumlah, ketika jumlah diinputkan dalam bentuk double, ya value-nya dalam bentuk double, maka di sini ada kondisi. Nah, jadi kondisi ini bergantung pada jenis pelanggan yang ada di atas. Nah, ketika jenis pelanggan dia beli yang di sini, yang dia pilih pada drop down button ini, maka itu akan memiliki kondisi diskon berapa. Ketika dia jumlah atau jenis pelanggannya biasa, maka dia tidak ada diskon. Nah, ketika dia jenisnya adalah pelanggan, maka dia diberikan diskon 20%. Jika dia pelanggan istimewa, ada diskon 40%. Nah, di sini diskon controller berguna untuk mengembalikan nilai dari inputan jumlah beli ini. Jadi dia menampilkan langsung di kolom diskon untuk merubah nilai yang ada pada text form file. Ya, terus memanggil variabel hasil dari jumlah perhitungan jumlah beli dengan diskon. Jadi totalnya itu berapa? Itu dipanggil dengan hasil. Jadi hasil di sini akan jadi pada kolom atau text form file diskon control ini yang akan tampil itu adalah hasil dari perhitungan pada jumlah pembelian ini. Nah, sini ada kondisi, lalu jika dia sudah, maka dia akan muncul grand total. Nah, langsung juga muncul grand total yang ada pada di sini. Jadi text form file di sini langsung terisi grand totalnya. Setelah itu lanjut ke kelas berikutnya, kelas diskon. Ya, seperti yang tadi, sini kelas diskon ada fleksibel juga. Ada kelas teks dan kelas text style untuk mengatur gaya teks. Lalu di sini enable false. Kenapa ada enable false? Karena diskon ini otomatis akan terisi. Jadi kita memfalse untuk supaya dia tidak bisa mengisi secara otomatis. Jadi dia tidak bisa menginputkan diskon di sini. Jadi otomatis terhitung diskonnya. Apabila dia memilih jenis pelanggan biasa, maka diskon ini otomatis terisi kosong gitu.
terisi 0 ketika dia pelanggan biasa. Ketika dia pelanggan, maka di diskon ini langsung terhitung 20% pelanggannya. Jadi supaya diskon ini tidak bisa diubah-ubah begitu. Itu gunanya enable cost supaya di dalam text form 4 ini tidak bisa diisi secara manual, jadi terisi otomatis gitu. Tidak bisa memasukkan inputan di dalam text form 5. Nah, lanjut ke diskon. Nah, di sini kan memanggil controller. Jadi nilai yang sudah dihitung pada text form 5 jumlah pembelian itu langsung dipanggil pada diskon, text form 5 diskon. Jadi controller di sini memanggil hasil perhitungan dari jumlah pembelian. Lalu size box juga sama untuk mengatur jarak. Lalu ada kelas hari libur. Nah, di mana hari libur ini kita bungkus dulu dengan hari libur ini kita bungkus dengan fleksibel untuk mengatur space dalam row. Nah, setelah itu kita menggunakan radio button, di mana radio button di sini dengan value 1 dengan grup libur, lonceng dengan aksi. Ketika dia memasukkan pilihan, maka pilihan tersebut akan aktif dengan kondisi. Jadi kita buatkan di sini karena di sini dia akan memiliki kondisi nih. Jika hari libur, maka dipotong 2.500. Nah, jadi kita buatkan kondisi di atas. Pertama kita membuatkan dulu nilai value untuk dia bisa supaya radio buttonnya bisa aktif ketika diklik. Nah, setelah itu, setelah dia bisa aktif diklik, maka dia akan mempunyai kondisi nanti. Kondisinya itu adalah ini. Jadi ketika dia hari libur, maka jika dia mengelik 2 sesuai dengan ini hari libur. Di sini hari libur ini kan parameternya 1 nih, inti libur. Jadi ketika dia inputannya itu atau memilih ya atau tidak. Jadi yang satu ini mewakili kata tidak dan yang pilihan kedua ini mewakili kata ya. Jadi ketika dia memencet iya atau memilih tombol radio button iya, di mana iya itu diwakili oleh value 2, maka dia akan dikurangi 2.500. Nah, seperti itu. Kembali lagi pada pilihan hari libur. Ya, sini hari libur. Jadi di sini ada radio button, ada teks, lalu selanjutnya ada menu radio button saudara. Sama kita bungkus dalam row juga. Setelah itu di sini value diwakili di atas tadi saudara itu diwakili oleh angka 3. Ini saudara itu diwakili angka 3. Nah, setelah diwakili angka 3, lalu di sini ketika dia memencet tombol atau memilih pilihan tidak pada menu seperti ini, ketika dia memencet radio button yang tidak, maka kondisinya atau aksi yang akan dijalankan itu sesuai dengan fungsi. Jadi di sini kita membuat fungsi family ketika dia memilih radio button. Jadi kita memilih tidak atau iya dengan oncet, sestet atau aksi, maka dia akan memanggil fungsi family, di mana family ini fungsinya itu di sini. Fungsi family void, di mana ketika dia memilih angka 3 atau angka 4, maka saudaranya, ketika dia bukan saudara, maka dia akan ditambah oleh ini saudara 1. Jadi variabel saudara 1 ini menampung nilai tambah ya dari ketika grand total yang ditemukan itu berapa, nanti akan ditambah oleh 3.000 ketika dia memilih bahwa dia tidak bersaudara. Ketika dia bersaudara, maka grand total atau total dari belanjanya itu akan dikurangi oleh 5.000. Nah, ketika else atau tidak ada pilihan, maka dia bernilai 0 atau clear. Di sini clear ini berfungsi untuk mereset atau menghapus jika tombol reset dipencet.
Lalu di sini ada checkbox. Ya, sesuai di menunya ada checkbox. Nah, checkbox di sini ya kita pertama sama seperti di atas, cuman di sini kita menggunakan space evenly. Nah, terus di sini ada kelas teks juga untuk membuat teks yang ada di pinggirnya ini jenis barang yang dibeli. Jenis jenis barang yang dibeli, jenis barang yang dibeli. Nah, di sini lalu kita membuat kelas row dengan anakan widget row untuk mengatur jarak supaya dia bisa berbagi, supaya dia bisa seperti ini berjarak antara kolom checkbox dengan teks dalam satu row dan kolom. Nah, di sini kita memanggil kelas checkbox dengan value selected. Kita memberikan nama selected 1, onceng, centang 1 ini adalah fungsi. Centang 1 ini kita memanggil fungsi di atas. Sebentar kita jelaskan dulu. Lalu di sini checkbox yang kedua dengan this value selected. Jadi ketika dia memilih selected yang checkbox kedua dengan nama jadi di sini teksnya itu kita menggunakan list array. Kita menampung jenis barangnya itu di dalam array, lalu kita memanggil di sini ketika checkbox yang dipilih yang ada di sampingnya dengan teks keterangan itu, jadi keterangan checkbox yang ada di sampingnya ini, checkbox yang ada di sampingnya ini kita memanggilnya menggunakan display barang. Jadi kita memanggil array-nya itu dia berada pada indeks keberapa gitu. Lalu di sini juga ada ya di sini ada 4 pilihan sama seperti di atas, ada 4 pilihan juga dengan selected ketiga. Lalu di sini ada value juga onceng dengan centang 3. Lalu sama seperti kita memanggil J barang atau keterangan teksnya ini dengan indeks. Jadi karena kita menampungnya di dalam array dengan nama J barang, nah, jadi kita memanggil this J barang indeks keberapa gitu untuk menampilkan keterangan nama barang atau dari checkbox tersebut. Nah, setelah itu karena di sini kan ada aksi nih di dalam checkbox ini ketika dia memilih ABC, XYZ, BBB, WWW ini ada aksi. Nah, itu aksi tersebut kita tampung di dalam metode centang. Jadi kita mengembalikan ketika aksi atau user memilih dari menu checkbox, maka dia akan mengembalikan fungsi, mengembalikan metode centang di sini. Di sini kan ada centang 1, centang 2 sampai centang 4. Nah, metode yang ini nih ada di aksi yang akan dikerjakan di dalam itu ada di sini. Nah, di mana centang 1 ini parameternya itu adalah bool. Dan sama seperti selected yang tadi, selected yang ada di dalam checkbox itu dia berbentuk boolean, jadi antara true atau false. Ketika kondisinya false, maka dia belum tercentang. Tapi ketika dia tercentang, maka dia bernilai true. Nah, ini J barang yang tadi. J barang itu kita tampung di dalam array, jadi ABC, BBB, XYZ, WWW. Nah, jadi ini dipanggil berdasarkan indeksnya. Nah, di sini string list akan mewakili dari nama barang atau nama jenis barang yang ada di dalam array. Nah, di sini list 1 di barang indeks 0 yang akan ditampilkan pertama kali. Ketika dia dipilih selected yang kedua, maka yang akan ditampilkan di sini adalah indeks kolom BBW. Nah, lalu di sini centang 1 yang tadi, aksi yang ada di dalam selected itu ada di sini. Dia aksinya ketika dia memilih 1 itu ABC-nya nilainya 100, maka dia akan ditambah oleh nilai 100. Ketika dia value-nya BBB, maka dikurangi 500. Ketika dia XYZ, maka ditambah 200. Ketika dia WWW, maka akan dikurangi 100. Jadi di sini void-nya ini mengembalikan nilai untuk sesuai dengan menu yang ada
ya ada yang pilihan menu yang ada di dalam checkbox. Ya, centang 2, void-nya seperti ini. Ketika DBB, maka grand total akan ditampilkan dengan fungsi BBB ini. Nah, setelah itu lanjut ke PPN. Nah, di sini ada PPN. PPN ini adalah pajak yang ditanggung oleh pelanggan. Di sini juga ada ada validatornya dengan text form file bernilai true. Jadi kita bisa memasukkan inputan dengan aksi di mana ketika PPN dimasukkan itu dalam bentuk double. Jadi di sini variabelnya itu sudah ditentukan bahwa PPN yang diinputkan atau nilai yang diinputkan itu dalam bentuk double variabelnya. Lalu menampilkan grand total. Grand total di sini adalah kolom yang ada pada ini, grand total. Jadi grand total ini otomatis ketika semua ini diinputkan, dipilih, lalu grand totalnya langsung muncul gitu. Nah, setelah itu di grand total ini, lalu ya setelah ditampilkan grand totalnya dengan PPN inputan double, maka akan langsung terhitung. Nah, di sini juga ada grand total, kolom grand total. Sama seperti sebelumnya, dia grand total ini tergantung dari ada JTotal controller, di mana JTotal controller ini akan mengembalikan nilai dari perhitungan yang ada di atasnya. Jadi ketika nilainya berubah, maka dia dipanggil oleh controller. Nah, di sini juga dia auto focus true dengan enable false. Jadi dia tetap fokus, cuman dia bentukannya otomatis grand total ini. Jadi tidak bisa diinputkan grand totalnya. Dia otomatis terhitung sehingga di dalam text formatnya itu kita memposkan untuk kita tidak mengizinkan user untuk menginputkan nilai. Ya, lanjut ke uang bayar. Di sini uang bayar sama, uang bayar text form file juga fleksibel, dibungkus dalam fleksibel. Lalu ada controllernya juga di sini untuk mengembalikan uang kembalian ini untuk ya dia mengembalikan nilai lah intinya controller ini. Lalu decoration masukkan uang bayar. Di sini ada validatornya juga, dia tidak boleh kosong. Sama ini circular ini ya fungsinya sama untuk membuat garis pinggirnya supaya tidak bentuknya tajam. Lalu di sini ada aksi ketika uang atau variabel uang. Di sini ada variabel uang kan. Ketika user menginputkan dalam bentuk double. Jadi ketika user menginputkan angka, dia langsung dalam bentuk double variabelnya. Nah, langsung di sini kita memanggil variabel uang kembali, di mana uang kembali ini akan dikurangi dengan total pembayarannya. Jadi ketika uang yang diinputkan itu berapa, uang untuk bayar, lalu dikurangi oleh grand total. Lalu kita print kembali. Kembalinya ini memanggil fungsi uang kembali ini. Setelah itu kita memanggil controller untuk menginformasikan bahwa pada kolom teks provide uang kembali itu ada perubahan informasi atau perubahan nilai dari uang kembali controller. Inilah fungsinya uang kembali controller. Lalu ya ini adalah kolom teks provide uang kembali. Di sini uang kembali. Di sini juga ada controller, uang kembali controller ini memanggil fungsi yang ini. Jadi dia memanggil, memberitahu bahwa nilai pada uang kembali controller ini berubah gitu. Nah, dia bentuknya enable false juga. Jadi tidak bisa diinputkan, dia otomatis terisi. Jadi user tidak bisa mengubah nilai yang ada di dalam uang kembali itu. Nah, terus sesudah itu di sini ada tombol. Tombol pertama adalah tombol proses dan tombol reset. Nah, tombol proses pertama kita menggunakan elevated button dengan teks keterangan itu proses. Lalu di sini ketika dia on press atau ditekan, itu dia memanggil fungsi validate input. Nanti fungsi validate inputnya ada di atas. Lalu tombol kedua adalah tombol reset.
Nah, jadi saya membuat style di sini biar berbeda dari tombol proses. Kita menggunakan style form ini untuk elevated bottom style untuk merubah gaya tombol. Jadi kita di sini cuma merubah warna. Lalu ketika dia ditekan, dia akan memanggil fungsi reset. Jadi fungsi reset yang dipanggil nanti ada di atas. Nah, lalu kita masuk ke menu yang ada di atas. Saja yang ada di atas. Nah, di sini pertama ada global key, form key. Di sini global form key ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa global form key ini adalah fungsi untuk melakukan validasi pada kolom atau pada kelas form state atau kelas scaffold state. Jadi semua text file yang ada di dalam kelas form state dan scaffold state ini itu akan divalidasi oleh global key. Jadi itulah fungsinya global key ini. Lalu di sini ada text editing controller seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dia mengembalikan nilai ketika ada perubahan nilai pada text form file. Jadi ketika ada perubahan nilai pada text form file, maka disitulah controller ini berfungsi untuk memberitahu bahwa di sini terjadi perubahan nilai atau informasi dalam text form file itu. Nah, terus ini juga tadi list string ini adalah untuk menampung jenis pelanggan dalam bentuk list array. Nah, lalu sama saya sudah jelaskan sebelumnya, pada barang ini juga menampilkan list J barang dalam bentuk array. Nah, lalu di sini adalah double. Ini adalah variabel-variabel untuk menampung rumus-rumus. Nah, di sini ada fungsi grand total. Nah, di mana grand total ini ketika PPN atau pajak inputan yang dimasukkan itu adalah 10, maka hari libur, maka dia masuk pada kondisi ketika dia jumlah PPN-nya 10, maka kondisi liburnya dengan kondisi libur 2, maka perhitungannya seperti ini. Total dikurangi 250 karena dia hari liburnya kan memilih iya. Ketika dia hari libur, maka menunya itu dikurangi 2.500. Ya, seperti ini. Lalu di grand total menu grand total, variabel grand total ini kita memanggil fungsi hitung ditambah dengan PPN yang diinputkan. Jadi PPN-nya kan 10%. Jadi PPN itu dipanggil. Ketika PPN-nya 10%, maka dibagi 100 karena 10% dikali oleh 10%. Lalu kita memanggil grand total controller. Jadi kita memanggil grand total controller ini untuk memberitahu bahwa pada grand total, variabel grand total itu terjadi perubahan nilai. Sama seperti di atas, jika dia memilih hari libur tidak, maka perhitungannya sama seperti di atas, hanya saja dia tidak dikurangi min 2.500. Ini khusus untuk hari libur. Jadi ketika tidak hari libur ya perhitungannya sama seperti hari biasanya. Nah, lalu ini grand total ketika dia tidak memilih atau ketika dia tidak aktif antara hari libur dan libur atau tidaknya tidak aktif, maka tidak ada perhitungan di dalamnya. Nah, setelah itu sudah dari fungsi grand total ini untuk intinya grand total ini adalah fungsi perhitungan dari keseluruhan perhitungan di dalam menu nota. Nah, ini family ini tadi juga sudah saya jelaskan bahwa family ini adalah fungsi untuk melakukan kondisi pilihan dari radio button. Jadi ketika radio button saudara aktif, maka dia akan dilakukan pengurangan. Jika dia memilih iya, maka dilakukan pengurangan min 5.000. Jika dia memilih tidak, maka ditambah 3.000. Jadi grand total di sini akan ditambah atau pada menu grand total yang ini, menu saudara satu atau variabel saudara satu di sini akan ditambah atau akan diwakili dengan angka 3.000. Jadi plus saudara satu ini nanti nilainya itu adalah 3.000 gitu. Nah, setelah itu di sini adalah menu validasi input. Nah, di sini validasi input ini untuk memunculkan validator dalam bentuk snack bar.
Jadi validasinya itu dalam bentuk snack bar. Di sini form state dengan scaffolded ini untuk memanggil current state. Nah, current state ini adalah fungsi untuk memeriksa memvalidasi inputan pada text form file-nya dan mengembalikan proses. Lalu di sini adalah snack bar message. Jadi muncul pemberitahuan atau message dalam bentuk ini. Jadi message atau pesan yang ada dalam snack bar itu berisi seperti ini. Jadi karena saya memanggil di sini dalam pesan itu saya memanggil nota kontrol semua inputan yang ada di dalam menu nota ini saya mengembalikan dalam menu validasi snack bar. Ya, jadi dalam snack bar kita memanggil semua inputan yang dilakukan oleh user untuk ditampilkan kembali untuk proses validasi. Lalu di sini ada action snack bar proses on proses kembali. Jadi di sini adalah tombol. Jadi ada tombol kembali ketika dia sudah ditampil. Nah, jadi durasi dari snack bar ini ditampilkan itu adalah 10 detik. Ketika durasi selama ini, jadi fungsi kembali ini adalah ketika semua validasi ini sudah ditampilkan, lalu dengan durasi 5 detik misal, lalu kita bisa menekan tombol kembali untuk kembali pada halaman utamanya. Nah, di sini juga ada dengan lebar 400, lalu padding ini untuk mengatur jarak jarak atas bawah, horizontal ini dalam bentuk 10, lalu behavior. Nah, di sini ada fungsi juga ketika dia validasinya berhasil, maka show snack bar. Jadi ketika validasinya berhasil, ya udah tampilkan pesannya gitu. Nah, di sini adalah fungsi reset juga. Fungsi reset ini untuk menghapus semua inputan yang ada pada menu nota. Jadi semua inputan itu dihapus di sini. Ketika dia menekan tombol reset, tombol reset yang ini, maka semua inputan yang ada di dalam form itu akan dihapus semua inputannya. Nah, ini juga sudah saya jelaskan tadi centang-centang yang ini. Ya udah, onceng dengan juga sudah semua. Menu item, init state, date controller, ini untuk mengembalikan tanggal dalam bentuk string atau teks untuk ditampilkan. Nah, lalu sekarang kita coba jalankan programnya. Butter, run, mindi, room. Kita coba jalankan programnya. Memang agak lama sih proses untuk ini menjalankan programnya. Mohon bersabar. Lama ya. Nah, jadi di sini tampilan hasil dari program yang tadi itu seperti ini. Nah, ini adalah fungsi dari tadi fungsi yang gambar image yang bentar, image yang ini, lalu yang ini nomor nota, lalu formnya. Nah, kita coba aja masukkan 1, 2, 3, misalnya nomor notanya segini, lalu masukkan nama saya sendiri, di Firmansyah,
Nah, ini yang saya bilang tadi menu item. Jadi ketika dia belum dipilih oleh user, maka yang ditampilkan itu kosong. Nah, ketika ketika jenis pelanggan atau jenis pelanggan dipilih, maka dia akan ditampilkan item apa. Nah, di sini kan bentuknya ke bawah. Ini dibungkus dalam kolom. Nah, ketika kita memilih pelanggan, maka otomatis nanti akan terhitung. Nah, di sini tanggal pembelian. Lalu kita klik OK. Muncullah teks yang tadi saya bilang. Jadi dikembalikan dalam bentuk teks tanggal yang dipilih. Lalu misal jumlah pembelian 10.000 perhitungannya. Nah, langsung diskonnya ini terisi otomatis 20%. 20 per 100. Nah, ketika diskon sudah terisi otomatis, lalu hari libur iya, terus saudara juga iya, maka langsung di sini ketika hari libur dikurangi 2.500, ketika dia saudara juga dikurangi 5.000. Lalu milih jenis barang yang dibeli, kita kan milih HBC. Nah, kan kalau dia milih HBC ini ditambah 100. Nah, langsung masukkan PPN, misal PPN-nya 10%. Nah, dikalilah grand total ini. Grand total dikali oleh PPN-nya. Nah, semisal PPN ini bernilai 100, maka PPN maksimalnya di 10% di sini. Dia tidak maksimalnya memang 10% pesannya. Karena di sini kita buatkan validasi ketika ketika dia menginputkan lebih dari 10, ketika PPN yang diinputkan ini lebih dari 10, maka dia akan menampilkan perubahan pada grand total controller. Jadi di sini dia akan melakukan perubahan bahwa pesannya PPN yang diinputkan itu maksimal 10% gitu. Jadi di sini kita inputkan aja 10. Nah, grand total kan udah semua nih terhitung dari inputannya. Lalu masukkan uang bayarnya berapa? Uang bayarnya misalnya 10.000. Nah, langsung terhitung uang kembali. Jadi uang kembali ini terhitung otomatis. Nah, itulah gunanya tadi fungsi enable false itu. Jadi kita tidak bisa menginputkan nilai di dalam teks convert ini. Dia langsung terhitung otomatis dari fungsi atau rumus yang sudah kita taruh di dalam aksinya. Gitu. Jadi setelah beres semua inputan dengan uang kembali, kita pencet tombol proses. Nah, keluarlah snack bar dengan waktu tampilan 10 detik snack bar ini. Lalu di sini kita menampilkan semua inputan. Inputan apa saja yang kita inputkan di dalam form ini. Nah, kita tampilkan kembali bahwa jumlah pembeliannya 10.000, diskonnya 20%, hari libur dia memilih 2, 2 artinya iya. Saudara dia milih 4, 4 artinya iya. Lalu di sini adalah jenis barang ABC, PPN 10%, grand totalnya sekian, uang dibayar sekian, uang kembali sekian, lalu di sini ada tombol kembali. Ya, disinilah fungsi dari menu validator yang tadi, validate input. Nah, yang ini validasi input yang ini dia. Nah, tombol label kembali ini yang ini. Jadi berfungsi untuk kembali dari menu snack bar. Nah, lalu tombol reset. Nah, tombol reset ini kita memanggil aksi pada void reset. Jadi aksi dalam tombol reset ini kita buat dalam metode reset. Nah, kita reset, maka semuanya kosong, bernilai 0 sesuai dengan inputan awal. Jadi kembali ke menu awal gitu. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.